Salam, selamat pagi. Perkenalkan nama lengkap saya, Alpius Galo Jawa Tanah, NIM 22190155, kelas D, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menganalisis kasus pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, Malinda palsukan tanda tangan nasabah, Jakarta Kompas.com. Yang kedua, kasus Mulyana W. Kusuma sebagai seorang anggota KPU. Yang pertama, saya akan menganalisis yaitu analisis permasalahan. Hal ini terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 8 November 2011. Sebagian tanda tangan yang ada di blanko formulir transfer tersebut adalah tanda tangan nasabah, ujar jaksa penuntut umum. Tatang Sutarna, Malinda antara lain memalsukan tanda tangan Rohli bin Fatini. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak 6 kali dalam formulir transfer digital bank bernomor AM 93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar $150.000 AS pada 31 Agustus 2010. Pemalsuan juga dilakukan pada formulir bernomor AN 1062444 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa senilai Rp 99 juta. Dalam transaksi ini, Malinda menulis kolom pesan, pembayaran Bapak Rohli untuk interior. Pemalsuan lainnya pada formulir bernomor AN 86515 pada 23 Desember 2010 dengan nama penerima PT Abadi Agung Utama. Penerima Bank Arta Graha sebesar Rp 50 juta dan kolom pesan ditulis DP untuk pembelian unit 3 lantai 33 Kembin unit, baca jaksa. Masih dengan nama dan tanda tangan palsu Rohli, Malinda mengirimkan uang senilai Rp 250 juta dengan formulir AN 86514 ke PT Samudra Asia Nasional pada 27 Desember 2010 dan AN 61489 dengan nilai uang yang sama pada 26 Januari 2011. Demikian pula dengan pemalsuan pada formulir AN 134280 dalam pengiriman uang kepada seseorang bernama Ruki Dian Ciumbas sebanyak Rp 50 juta pada 28 Januari 2011 untuk membayar pemasangan CCTV milik Rohli. Adapun tanda tangan palsu atas nama korban N. Susetio Sutarji dilakukan 5 kali, yakni pada formulir Cipta Bank bernomor AJ 79016 AM 123339 AM 123330 AM 123440 dan AN 110601. Secara berurutan, Malinda mengirimkan dana sebesar Rp 2 miliar kepada PT Sarwita Global Management, Rp 361 juta ke PT Yafriro International, Rp 700 juta ke seseorang bernama Leonard Tambunan. 2 transaksi lainnya senilai Rp 500 juta dan 150 juta dikirimkan ke seorang bernama Pigor Awe Yasura. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rohli bin Fatini dan N. Susetio Sutaji serta saksi Surjati T. Budiman serta sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri. Jelas jaksa, pengiriman dana dan pemalsuan tanda tangan ini sama sekali tidak disadari oleh kedua nasabah tersebut.
Solusi yang pertama, investigasi internal. 2. Kerjasama dengan otoritas hukum. Yang ketiga, pemulihan kerugian. Keempat, peningkatan keamanan dan pengawasan. Dan yang kelima, peningkatan kesadaran dan pelatihan. Hal ini pun diselesaikan dalam persidangan tersebut lebih mengarah kepada sub bank. Sanksi ahli dari BI menerangkan di dalam setiap bank ada jabatan direktur compliance. Pejabat tersebut bertugas menilai apakah pelaksanaan sub sudah sesuai ketentuan. Banklah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kesimpulan, kasus palsu tanda tangan nasabah menyoroti pentingnya penguatan pengamanan dalam institusi keuangan dan pengakuan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan keuangan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran dan risiko pencurian identitas dan perlunya langkah-langkah preventif untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan data pribadi mereka. Saran, melakukan integritas menyeluruh untuk menentukan siapa yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan nasabah dan bagaimana hal tersebut. Berikan kompensasi atau teruji kepada pihak yang dirugikan akibat pemalsuan tanda tangan. Dan kasus yang kedua, analisis permasalahan ditinjau dari setting teori keagenan. Agen teori, ada 3 pihak utama yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama, pihak pemberi kerja berperan sebagai principal. Dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang dipresentasikan oleh pemerintah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan yang kedua, pihak penerima kerja untuk menjalankan tugas berperan sebagai agen dalam hal ini adalah KPU. Dan yang ketiga, pihak independen. Dalam hal ini adalah Bapak sebagai auditor yang perannya diharapkan sebagai pihak independen, berintegritas dan kredibel untuk meyakinkan kepada 2 pihak sebelumnya, yaitu pemerintah dan DPR sebagai pemberi kerja dan KPU sebagai penerima kerja. Pemberi kerja mendelegasikan wewenang dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan KPU telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fakta-fakta empiris. Berdasarkan setting teori keagenan di atas dan mencuatnya kasus Mulyana W. Kusuma, maka pertanyaan yang muncul adalah, etiskah tindakan ketiga pihak tersebut? Artikel ini mencoba menganalisa dan menyimpulkan dalam perspektif teori etika. Sebagaimana dinyatakan Socrates bahwa yang dimaksudkan dengan tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, benar dari sisi cara teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai. Dalam praktik hidup sehari-hari, teoritis di bidang etika menjelaskan bahwa dalam kenyataan ada 2 pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatan deontological dan pendekatan teleological. Pada pendekatan deontological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang melakukan usaha dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, pada pendekatan teleological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan kurang memperhatikan apakah cara teknik ataupun prosedur yang dilakukan benar atau salah. Dari teori etika profesi pemeriksa atau auditor, apakah auditor keuangan publik seperti kasus keuangan KPU maupun auditor keuangan swasta seperti pada keuangan perusahaan baik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta maupun tidak, diatur dalam sebuah aturan yang disebut sebagai Kode Etik Profesi Akuntan. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan ini diatur berbagai masalah
baik masalah prinsip yang harus melekat pada diri auditor, maupun standar teknis pemeriksaan yang juga harus diikuti oleh auditor. Juga, bagaimana ketiga pihak melakukan komunikasi atau interaksi. Dinyatakan dalam kode etik yang berkaitan dengan masalah prinsip, bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggung jawab, berintegritas, bertindak secara objektif, dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak, dan hati-hati dalam menjalankan profesi. Dalam konteks kode etik profesi, akuntan inilah kasus Mulyana W. Kusuma bisa dianalisis apakah tindakan mereka melanggar etika atau tidak. Tindakan auditor Bapak dalam konteks kasus Mulyana W. Kusuma, kesimpulan yang bisa dinyatakan adalah bahwa tindakan kedua belah pihak ketiga atau auditor maupun pihak penerima kerja, yaitu KPU, sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W. Kusuma, walaupun dengan tujuan mulia, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU. Tujuan yang benar, etis dan moralis, yakni untuk mengungkapkan kemungkinan adanya kerugian yang diterima oleh pihak pemberi kerja. Prinsip dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang dipresentasikan oleh pemerintah Indonesia, DPR, dan KPK, harus dilakukan dengan cara teknik dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan, dan mendasarkan pada etika profesi. Dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemilihan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja, dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Dari sisi independensi dan objektivitas, auditor Bapak sangat pantas diragukan berdasarkan pada prinsip hati-hati. Auditor Bapak telah secara serampangan menjalankan profesinya. Apakah yang harus dilakukan auditor Bapak adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan auditor, Bapak harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif termasuk dugaan korupsi. Kalau memang terjadi, tampak sekali bahwa auditor Bapak tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkapkan kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moralis, sebagaimana telah terjadi, yaitu dengan jebakan. Etiskah tindakan KPU? Sama saja dengan auditor Bapak, tindakan KPU merupakan tindakan-tindakan etis dan juga tidak moralis secara alami atau natural dan normatif. Pihak penerima kerja atau agen dengan senang hati untuk diaudit atau diperiksa untuk meyakinkan pada pihak pemberi kerja atau principal. Dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang dipresentasikan oleh pemerintah Indonesia, DPR, dan KPK. Amanat dalam bentuk dana yang diberikan oleh prinsipal akan dan telah digunakan, dibelanjakan, dan dikelola dengan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran, etis, dan moralis. Dengan melakukan imbalan sejumlah uang dalam pertemuan dengan auditor Bapak, maka ada indikasi kuat KPU telah bertindak tidak etis, tidak benar, dan tidak moralis yang ujung-ujungnya adalah dugaan korupsi. Ketuk dua kali untuk menambahkan subjudul
dalam situasi seperti ini maka pihak ketiga atau auditor harus disewakan untuk meyakinkan bahwa pihak penerima kerja telah menjalankan tanggung jawab dengan benar, transparan, dan akuntabel. Solusi yang pertama, penyelidikan dalam KPU harus melakukan penyelidikan internal yang teliti dan transparan terhadap kasus tersebut untuk mengungkapkan kebenaran dan pengambilan tindakan yang tepat dengan prosedur hukum. 2. Transparansi. KPU harus meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memberikan klarifikasi kepada publik mengenai tindakan yang diambil terkait kasus ini. Kesimpulan, kasus Mulyana Wikusuma sebagai anggota KPU sangat perlu untuk menunjukkan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tindakan. Penyuapan sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan menghambat proses demokrasi. Saran, KPU perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan meningkatkan integritas anggotanya melalui pelatihan etika dan kode perilaku yang ketat. Selain itu, keterlibatan politik dan proses pemilihan dan menunjukkan anggota KPU harus diminimalisir untuk menjaga independensi lembaga tersebut. Demikian analisis dari saya. Terima kasih. Salam.